Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah berada lagi di minggu pertama pada bulan Maret, yaitu bulan yang ketiga di tahun 2021. Tidak terasa waktu yang begitu cepat berlalu. Kita sudah melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan masih menyertai kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Haleluya. Praise God. Praise God. Haleluya. Baik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Oh, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Bapa. Sepanjang minggu ini Bapa Tuhan yang sudah menyertai kami lagi, sehingga kami boleh ada lagi di hadirat-Mu Bapa pada hari ini Bapa, di minggu pertama bulan Maret Bapa di tahun 2021. Tuhan yang masih tetap terus menyertai kami, memelihara dan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Semua hanya kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan dan juga karena belas kasihan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan ambil alih, Tuhan yang beracara, Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan, dan Tuhan juga yang bersabda dan berfirman. Lewat kebenaran firman-Mu Bapa, kuduskan kami Bapa, bersihkan hati dan pikiran kami, layakkan kami Bapa untuk boleh masuk di dalam hadirat-Mu, untuk membawa sembah syukur kami ya Bapa, dengan penuh kekurangan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus Bapa kami, tutup bungkus Bapa setiap ruangan, baik di luar baik di dalam Bapa, dengan kuat kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah Tuhan sertai dengan pasukan malaikat-Mu Bapa di setiap ruangan dan tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, dan kami serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat
kau dapati, aku tetap setia. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya
Haleluya, puji Tuhan. Praise God, praise God. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di dalam di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Juru Selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dan di dalam Tuhan saja harapanku, dan dengannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku
hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Sebab tangan Tuhan juga yang membangunkan dia kembali. Amin. Di saat kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Haleluya. Sebab itu adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Praise God. Aku sanggup takut, Allah menjagaku. Aku
Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu
Mari kita nyanyikan lagi sama-sama. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Benar Tuhan, haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Oh amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh, haleluya. Firman-Mu Tuhan tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Firman-Mu Tuhan penolong kami, penuntun kami. Firman-Mu Tuhan ya dan amin. Firman-Mu Tuhan penolong kami. Haleluya. Kami siap Tuhan.
Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan Bapa untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan yang tutup bungkus Bapa dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, untuk pemberitaan firman-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Bapa, kami semua boleh Dia bawa untuk bertumbuh oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua mau belajar dan mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, puji Tuhan, kami sangat diberkati atas kehadiran Tuhan di setiap hari kami, dari hari Senin sampai hari ini, hari Minggu. Kita sudah berada lagi di minggu pertama di bulan Maret di tahun 2021. Begitu cepat waktu berlalu ya, sehingga kita tidak terasa kita sudah berada lagi di bulan ketiga, di minggu pertama bulan Maret di tahun 2021. Puji Tuhan. Praise God, semua hanya karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan dan perlindungannya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang akan di-sharingkan pada hari ini, yaitu firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Jadi 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita mau belajar sama-sama pada hari ini. Kita mau sama-sama belajar dan kita mau sama-sama mendalami firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengajar kita pada hari ini, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya persilakan bagi yang membacakan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 dari perikop kasih. Ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan kanang yang gemercing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia
menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat 12. Ketika sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang penting dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Praise God, puji Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mau mengajar kita semua bagaimana kita semua harus mengenakan kasih Kristus. Bagaimana kita semua harus berjalan dengan kasih Kristus. Terlebih-lebih di saat ini, di situasi saat ini, di mana kita semua harus menjaga jarak, di mana kita semua harus memakai peraturan-peraturan pemerintah di setiap bangsa dan negara, ya, itu sudah ditetapkan peraturan-peraturan pemerintah. Jadi pada hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk mengenakan kasih-Nya, yaitu kita harus memiliki kasih Kristus itu di dalam kita. Karena Tuhan berkata di saat kita tidak memiliki kasih Kristus, maka kita semua tidak apa yang kita buat akan menjadi sia-sia. Jadi di dalam firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita harus mengenakan dan memiliki kasih Kristus itu. Amin. Baik, kita mau bacakan lagi dari ayat yang pertama. Ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Ya, kita mau bacakan lagi ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi artinya di ayat yang pertama di situ dikatakan, ya, bahwa jika kita tidak memiliki kasih, maka kita akan seperti itu, ya, gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Dan walaupun kita dapat berkata-kata dengan bahasa roh, ya, atau dengan berbahasa malaikat pun, kalau kita tidak memiliki kasih itu, maka tidak ada gunanya. Artinya
semua itu akan menjadi sia-sia. Semua yang Tuhan katakan di ayat yang pertama bahwa kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, maka kita akan seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, ya. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang kedua. Ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita mau bacakan lagi ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Jadi di dalam ayat yang kedua, saudara, di situ dikatakan bahwa sekalipun kita memiliki pengetahuan, ya, apapun yang kita miliki, di ayat yang kedua di situ sudah dikatakan, ya, kalau kita tidak mempunyai kasih, maka kita tidak berguna. Jadi artinya kalau kita tidak memiliki di dalam ayat yang kedua, kalau kita tidak memiliki semuanya itu, apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah dicatat di ayat yang kedua, maka kita semua tidak akan berguna. Ya, di situ dikatakan di ayat yang kedua, ya, kalau kita tidak memiliki kasih itu, walaupun kita penuh dengan pengetahuan, walaupun kita penuh dengan walaupun kita mengetahui setiap nubuat, ya, dan memiliki pengetahuan yang dalam, yang bagus, yang baik, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka semua itu tidak berguna, ya. Jadi di dalam ayat pertama sampai ayat yang kedua di situ sudah diajarkan harus memiliki kasih di ayat pertama dan ayat kedua. Dan kita mau teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, kita teruskan lagi ke ayat yang ketiga, bacakan lagi ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi saudara, sudah jelas di ayat yang ketiga pun dikatakan, ya, semua harus ada kasih. Kita harus memiliki kasih. Jadi apapun yang kita punya, yang kita berikan kepada, atau kita memberkati orang, kita memberikan segala yang kita punya. Di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka semua tidak ada faedahnya. Jadi artinya tidak berarti, tidak ada faedahnya. Jadi semua harus mengenakan kasih Kristus. Jadi dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga, di situ sudah dikatakan jelas, ya, kita harus memiliki kasih Kristus itu. Ya, jadi banyak di antara kita masih belum mengenakan kasih itu. Ya, kita masih memiliki dan mengenakan hanya kasih manusia. Jadi artinya kita harus memiliki kasih Kristus. Karena tanpa kasih Kristus maka tidak ada faedahnya, tidak berarti. Kita teruskan lagi ke ayat yang keempat. Ayat 4, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi ayat yang keempat di situ dikatakan, ya, kasih itu murah hati.
Ya, bacakan lagi ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi di ayat yang keempat di situ dikatakan bahwa kasih adalah ciri khas seperti di ayat yang keempat dikatakan bahwa memiliki kasih Kristus itu seperti yang sudah dicatat di ayat yang keempat, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak cemburu, ya, kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya. Jadi kasih itu harus seperti itu. Memiliki kasih Kristus artinya karakter kita menjadi berbeda, ya, dengan karakter kita yang lama. Jadi di saat kita memiliki kasih Kristus, maka karakter kita akan diubahkan. Di saat kita mengenakan kasih Kristus itu, karakter kita akan diubahkan. Kita akan memiliki semua yang ada di dalam ayat-ayat ini, ya. Yang mana di ayat keempat dikatakan, ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kita harus mengenakan kasih Kristus. Kalau kasih manusia, kita masih memiliki hal-hal seperti itu, yaitu kita masih memiliki karakter dunia. Jadi kita harus mengenakan kasih Kristus, ya, bukan kasih manusia. Dan kita teruskan lagi ke ayat kelima. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kita mau bacakan lagi ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi di ayat yang kelima, saudara, di situ diajarkan, ya, bahwa kasih itu seperti yang sudah dicatat di ayat yang kelima, ya, bahwa kasih itu ia tidak pemarah, ya. Jadi dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya, di ayat yang kelima, ya, bahwa kasih itu harus memiliki karakter yang berbeda. Di saat kita memiliki kasih Kristus, maka karakter kita akan menjadi baru, diubahkan menjadi baru. Jadi kita tidak lagi mengenakan karakter kita yang lama. Jadi di dalam ayat yang kelima, ya, di situ dikatakan bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri, kasih itu tidak pemarah, ya, kasih itu tidak mau merugikan orang lain. Artinya kasih itu harus betul-betul mengasihi. Jadi kita harus betul-betul mengasihi orang dengan sepenuh hati, dengan karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-6. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Teruskan lagi ayat yang kelima, ke-6. Ayat ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi di ayat yang ke-6 dikatakan, ya, bahwa kasih itu ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi artinya orang-orang yang memiliki kasih Kristus, ia tidak akan bersukacita di saat sesuatu yang tidak adil. Karena dia tahu itu tidak adil. Oleh sebab itu dia tidak mau setujui dan dia tidak mau bersukacita atasnya, atas ketidakadilan itu. Jadi karena kasih itu harus bersukacita di dalam kebenaran. Jadi kalau kita benar, jalan kita itu benar, maka kita akan bersukacita di dalam kebenaran, ya. Jadi di ayat yang ke-6 dikatakan seperti itu. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-7.
Ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. sabar menanggung segala sesuatu. Di ayat yang ketujuh di situ dikatakan ya, semuanya itu kita harus sabar. Jadi di situ dikatakan memiliki kasih Kristus, juga dikatakan bahwa ya kita harus sabar ya, semuanya dengan apa yang dicatat di dalam ayat yang ketujuh. Kita bacakan lagi ayat yang ketujuh. Ia menutupi segala sesuatu, Ia menutupi segala sesuatu. Kasih itu seperti itu, menutupi segala sesuatu. percaya segala sesuatu, Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih seperti itu, saudara. Kasih Kristus itu seperti itu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi dia tidak akan membongkar-bongkar, gobrak-gobrak atau obrak-abrik ya. Kasih Kristus tidak seperti itu karakternya. Dia tidak mau obrak-abrik ya. Rahasia orang punya latar belakang, orang punya kelemahan, kekurangan. Kasih Kristus tidak seperti itu. Jadi kasih Kristus mengajar kita itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Nah, ya jadi kita harus sabar menanggung segala sesuatu. Jadi di ayat yang ketujuh sudah dikatakan lagi, diajarkan lagi bahwa kasih Kristus itu seperti itu. Kita sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-8. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. pengetahuan akan lenyap. Jadi di ayat yang ke-8 di situ dikatakan ya, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap ya. Jadi di ayat yang ke-8 dikatakan ya, jadi kalau kasih itu akan tinggal tetap. Artinya semua itu akan berlalu. Jadi kita harus mementingkan itu kasih. Artinya di dalam ayat yang ke-8 Tuhan mau kita harus lebih mementingkan kasih, yaitu kasih Kristus harus ada di dalam kita. Jadi bukan bahasa roh yang kita harus besar-besarkan, atau nubuat yang kita harus besar-besarkan, atau juga pengetahuan yang kita harus besar-besarkan. Tidak perlu. Tuhan bilang karena ini semua akan berakhir, berhenti. Jadi ya, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Jadi artinya kasih yang akan tetap harus ada di dalam kita. Kasih Kristus, bukan kasih manusia ya. Jadi saya bicara mengenai kasih Kristus, bukan kasih manusia. Karena kalau kasih manusia hanya sementara, tidak akan berakhir seperti kasih Kristus ya. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. dan nubuat kita tidak sempurna. Oh, ini ayat 9. Ayat 9. Jadi di ayat yang 9 dikatakan di situ ya, sebab pengetahuan kita tidak sempurna dan nubuat kita juga tidak sempurna. Coba bacakan lagi ayat 9. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, betul. dan nubuat kita tidak sempurna. Dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab ya pengetahuan kita itu tidak lengkap. Ya, jadi artinya benar firman itu berkata, pengetahuan kita itu tidak lengkap, masih banyak kekurangannya, masih banyak yang harus kita pelajari ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat yang ke-8 tadi bahwa pengetahuan akan lenyap ya, dan nubuat kita itu tidak sempurna. Di ayat yang ke-9 dikatakan nubuat kita tidak sempurna. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan nubuat atau bahasa roh ya, atau pengetahuan. Jadi lebih baik kita lebih memperhatikan, mengenakan kasih Kristus ya, karena Tuhan itu kasih. Jadi kita harus mengenakan kasih itu. Dan kita teruskan lagi ke ayat yang ke-10. Ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. maka yang tidak sempurna itu akan lenyap.
Jadi di ayat yang ke-10 dikatakan ya, tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi artinya tidak ada gunanya ya. Semua itu artinya tidak berguna. Karena yang Tuhan lebih mementingkan di dalam hal ini yaitu mengenakan kasih-Nya, mengenakan kasih Kristus. Seperti kita mengenakan jubah Kristus ya. Jadi di ayat yang ke-10 di situ dikatakan ya, kalau yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dan kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-11. Ayat 11. Ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi di ayat yang ke-11 di situ dikatakan ya, waktu aku masih kanak-kanak, aku bersifat seperti kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak ya. Jadi semua itu masih seperti anak-anak. Artinya di dalam Tuhan berkata di ayat yang ke-11, waktu kita masih anak-anak, kita masih seperti anak-anak. Perkataan kita, tindakan kita, sikap kita ya, semua itu masih kanak-kanak. Pikiran kita masih kanak-kanak. Tetapi setelah kita menjadi dewasa, maka sikap kanak-kanak itu sudah tidak ada. Artinya kita sudah menjadi dewasa, sudah tidak memiliki lagi karakter anak-anak, kanak-kanak gitu ya. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-12. Ayat 12. Ayat ke-12. Karena sekarang kita melihat dan dalam cermin sesuatu gambaran yang samar-samar. Karena sekarang kita melihat dalam cermin sesuatu gambar yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ya, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Jadi seperti aku sendiri dikenal. Jadi artinya di ayat yang ke-12 di situ dikatakan ya, bahwa kita bacakan lagi ayat yang ke-12. Ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin. Ya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Jadi seperti aku sendiri dikenal. Jadi di dalam ayat yang ke-12 itu luar biasa ya. Memang Tuhan berkata di situ di ayat yang ke-12 bahwa ya, Rasul Paulus sudah mengajar kita bahwa di ayat yang ke-12 kita belum mengenal Dia secara sempurna. Artinya saat ini kita belum mengenal Tuhan dengan sempurna ya, dan tapi nanti kita akan mengenal Dia dengan sempurna seperti kita dikenal Tuhan. Jadi artinya Tuhan yang mengenal kita lebih dahulu ya. Tuhan yang sudah mengenal kita lebih dahulu. Jadi di ayat yang ke-12 di situ dikatakan ya bahwa Tuhan nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Jadi artinya sekarang ini kita belum bertemu muka dengan muka. Jadi artinya kita masih melihat sesuatu di dalam cermin seperti kita lagi berkaca. Kita hanya melihat ya dengan gambaran yang samar-samar itu. Jadi artinya kita hanya mengenal Tuhan dengan seperti gambaran yang samar-samar itu, belum melihat Tuhan secara langsung. Artinya secara muka dengan muka. Di situ di ayat 12 dikatakan ya, tetapi nanti kita akan mengenal Tuhan dengan sempurna. Kita artinya nanti kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Ya, dengan sempurna, seperti Tuhan yang sudah mengenal kita, seperti Tuhan yang sudah mengenal kita lebih dahulu. Jadi di ayat yang ke-12 dikatakan luar biasa,
ya, bahwa Tuhan yang akan bertemu dengan kita muka, ya, seperti Tuhan yang sudah mengenal kita lebih dahulu. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-13. Ayat 13, demikianlah tinggal 3 hal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi di ayat yang ke-13, di situ dikatakan, ya, kita mau bacakan lagi ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, Yaitu iman, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-13 di situ dikatakan, ya, ada perbedaan di situ, ya, bahwa yang paling penting itu yaitu iman, harapan, dan kasih, tetapi yang paling penting diantaranya ialah kasih. Jadi artinya Tuhan masih mengajar kita di ayat yang ke-13. Tuhan masih mengajar kita bagaimana kita harus mengenakan kasih itu, bagaimana kita harus memiliki kasih Kristus di dalam kita, di dalam kehidupan kita di setiap hari, karena kita harus menjadi terang. Artinya memiliki kasih Kristus itu karena kita harus menjadi terang dan garam dunia. Nah, Tuhan berkata, bagaimana kita harus menjadi terang dan garam dunia kalau kita tidak mengenakan kasih Kristus, kalau kita tidak memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita, di dalam setiap tindakan kita, di dalam sikap dan karakter kita. Kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, maka kita tidak dapat menjadi terang dan garam dunia, karena yang ada di dalam kita hanya karakter kita yang lama, yaitu karakter orang-orang yang tidak memperdulikan orang lain, karakter-karakter yang tidak mendahulukan orang lain, karakter-karakter yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi artinya Tuhan tidak mau kita memiliki karakter seperti itu. Tuhan mau kita harus memiliki karakter Kristus yang menjadi terang dan garam dunia, yang membawa terang itu kepada kegelapan. Karena Tuhan berkata, kalau garam itu sudah tidak asin, maka tidak ada gunanya. Artinya garam itu akan diinjak-injak orang. Jadi artinya kalau kita sudah terang dan garam itu kalau sudah tidak ada di dalam kita, sudah tidak terpancar dari dalam kita, maka kita tidak ada artinya lagi, sudah tidak berguna terang itu di dalam kita, karena yang kita pancarkan yaitu hanya amarah kita, yang kita pancarkan hanya karakter kita yang egois, keegoisan kita, ya, kesombongan kita, keangkuhan hidup, ya, dan kedagingan kita. Dan di situ Tuhan berkata bahwa kita tidak bisa menjadi terang dan garam itu. Artinya kita tidak berguna, kita tidak berarti, karena Tuhan mau kita harus mengenakan kasih Kristus. Ya, Rasul Paulus mengajar kita, Tuhan sudah memberikan dia hikmat untuk menuliskan 1 Korintus 13, ya, untuk mengajar kita semua dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13 bahwa kita semua harus mengenakan kasih Kristus. Kita semua harus memiliki kasih Kristus itu. Ya, memang sulit, tidak gampang, saudara. Di saat orang mengecewakan kita, di saat orang menyakiti kita, di saat orang menjatuhkan kita, di saat orang menolak kita, memang tidak gampang untuk mengasihi, saudara. Tetapi itu adalah salah satu perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata harus menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi, dan ini adalah salah satu perintah Tuhan, yaitu kita harus mengenakan kasih Kristus.
di dalam hidup kita, kita harus memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita. Karena di sini di ayat yang ke-13 dikatakan ya, bahwa yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi yang paling besar di antara iman, pengharapan, dan kasih ialah kasih ya. Jadi artinya Tuhan masih menuntut kita untuk memiliki kasih ini. Karena Tuhan berkata yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kita boleh memiliki iman, kita boleh memiliki pengharapan, tetapi Tuhan mau juga kita harus memiliki kasih Kristus. Karena itu yang paling besar di antaranya, itu yang paling berarti di antaranya ya. Karena Tuhan itu, Dia adalah kasih. Tuhan datang ke dunia untuk membawa kasih itu. Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Tuhan datang ke muka bumi untuk menebus dosa-dosa setiap umat manusia. Jadi artinya karena Tuhan membawa kasih itu, Tuhan mengasihi setiap umat manusia. Karena kalau Tuhan tidak mengasihi umat manusia, maka habislah kita semua. Maka setiap manusia pasti akan lenyap. Tidak akan ada manusia yang dapat diselamatkan kalau Tuhan tidak memberikan kasih-Nya kepada dunia, kepada umat manusia, yaitu ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak memberikan kasih-Nya, maka tidak ada guna, saudara. Artinya kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Kita semua pasti akan binasa. Jadi tidak ada manusia yang dapat diselamatkan kalau Tuhan tidak memberikan kasih-Nya kepada dunia, kepada umat manusia. Kalau Tuhan tidak datang, ya mati di kayu salib dan untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan dosa kita, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya, maka kita semua pasti binasa. Tidak ada manusia yang akan diselamatkan. Tidak ada satupun manusia yang dapat diselamatkan kalau Tuhan tidak memberikan kasih-Nya. Kalau Tuhan berkata, semua akan aku binasakan, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu, saudara. Jadi di dalam hal ini kita sama-sama belajar bahwa kita harus memiliki kasih Kristus di dalam kita. Ya, di saat ini, situasi yang ada saat ini, begitu banyak orang yang sudah tidak memiliki kasih Kristus itu. Begitu banyak orang ya yang sudah tidak mengenakan lagi kasih Kristus itu. Mereka begitu egois, mereka begitu angkuh, mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka sudah tidak pedulikan lagi orang lain. Mereka sudah tidak pedulikan lagi atau mendahulukan orang lain. Mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Karena mereka tahu mereka sudah tidak perlu mengenakan kasih Kristus lagi. Mereka pikir mereka sudah tidak perlu memiliki kasih Kristus itu di saat-saat seperti ini, di dalam situasi COVID saat ini ya. Padahal di dalam situasi apapun Tuhan tetap menuntut kita untuk memiliki kasih Kristus itu di dalam kita, untuk memiliki dan mengenakan kasih Kristus itu di dalam kita. Karena tanpa kasih Kristus di dalam kita, maka kita semua tidak ada artinya, tidak akan berguna. Ya, Tuhan berkata di dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, yang sudah kita dengarkan, bahwa kita semua tidak ada artinya. Walaupun kita bisa berbahasa roh, kita bisa bernubuat, kita penuh dengan pengetahuan, kita penuh dengan akal budi, segala macam apa yang kita punya itu, kita sudah menjadi pemberi yang terbaik, memberkati banyak orang ya. Artinya kita sudah mengenakan semua itu, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, maka Tuhan berkata semua itu akan menjadi sia-sia. Artinya tidak akan berguna apa yang kita miliki, apa yang kita buat di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, semua itu akan menjadi sia-sia dan hidup kita tidak akan berguna, hidup kita tidak akan berarti
di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat kita tidak mengenakan kasih ini, kita tidak memiliki kasih Kristus itu di dalam kita, dan kita tidak memancarkan kasih Kristus itu kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita tidak memancarkan terang itu kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi artinya saudara, kita sama-sama harus belajar hari ini bahwa Tuhan mengajar kita, Rasul Paulus mengajar kita bahwa kita harus mengenakan kasih Kristus. Karena itu yang paling penting di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan yang mengakui Dia sebagai Tuhan kita, Juru Selamat kita. Artinya kita harus mengenakan kasih itu, harus memiliki kasih Kristus itu di dalam kita. Kalau kita tidak memiliki semua itu, kasih Kristus itu, maka semua tidak akan berarti di mata Tuhan. Kehidupan kita tidak akan berarti. Artinya kita menyia-nyiakan keselamatan kita, ya. Kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kita, orang-orang yang mengasihi dunia. Mengasihi artinya bukan mengasihi apa yang dunia punya atau apa yang dunia miliki, tetapi kita mengasihi orang-orang dunia itu untuk membawa mereka kepada Tuhan, untuk membawa mereka untuk mengenal Tuhan sebagai pencipta mereka, sebagai juru selamat mereka. Artinya itu yang harus kita memancarkan, yaitu kasih lewat kehidupan kita, memancarkan kasih Kristus lewat tindakan kita, lewat sikap-sikap kita dan karakter kita. Jadi itu semua yang akan dilihat oleh dunia, oleh orang-orang di sekitar kita. Semua itu akan dilihat oleh mereka. Karakter kita, mereka akan melihat cara perkataan kita, cara kita berpakaian, ya, tindakan kita, ya, perkataan kita, ya, sikap-sikap kita. Itu semua dilihat oleh dunia, dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, di komuniti kita. Jadi artinya jangan kita hanya bersikap bagus di saat kita sedang beribadah, tetapi di saat kita ada di luar, dimanapun kita berada, kita harus tetap memiliki karakter Kristus itu, yaitu kasih Kristus yang harus tetap kita pancarkan, ya, di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus harus tetap terpancar keluar di dalam komuniti kita, di sekitar orang-orang di sekitar kita, ya, dan kepada dunia. Artinya kita tidak boleh hidup seperti orang munafik, ya. Artinya kita tidak boleh hidup berpura-pura lagi. Kita harus hidup terbuka. Karena Rasul Paulus berkata, hidup kita adalah suratan yang terbuka. Jadi kita tidak boleh lagi hidup berpura-pura, hidup seperti orang munafik, ya, hanya mau berpura-pura, karena semua itu dilihat oleh Tuhan. Kita adalah suratan yang terbuka. Hidup kita adalah suratan yang terbuka. Jadi kita akan dilihat oleh orang. Mereka melihat cara semua tindakan, sikap, semua kita itu dilihat orang. Karakter kita itu dilihat orang. Jadi kita tidak bisa bersikap seenak kita, semau kita. Karena itu akan dilihat orang dan Tuhan menilai semua itu. Oleh sebab itu, biarlah kita mau sama-sama belajar pada hari ini bahwa biarlah kita semua boleh memiliki kasih Kristus itu. Kita semua boleh mengenakan kasih Kristus itu, agar kita semua boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kita boleh layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan melayakkan hidup kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan berkata bahwa Dia mau kita harus memiliki kasih Kristus itu, bahwa kita harus mengenakan kasih Kristus itu di dalam hidup kita, dan kita harus pancarkan terang itu dari dalam kita, memancarkan terang itu kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi saudara, jangan kita mempermainkan kasih ini, karena ini adalah satu perintah Tuhan, ya.
kita harus sama-sama belajar untuk mengasihi orang-orang yang memerlukan terlebih-lebih, dan juga walaupun orang-orang yang tidak memerlukan atau orang-orang yang tidak memperdulikan kita, orang-orang yang menolak kita, yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang orang-orang yang menjatuhkan kita, orang-orang yang sudah memfitnah kita, menjengkelkan kita. Ya, semua orang-orang itu artinya orang-orang yang sudah menganiaya kita. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus tetap berdoa untuk mereka. Kita harus tetap memberkati orang-orang yang sudah menganiaya kita, karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, Tuhan berkata kita akan berbahagia di saat kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Kita akan berbahagia. Kita tidak dapat kerugian, tetapi justru kita akan berbahagia di saat kita menjalani perintah-perintah Tuhan itu, yaitu mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang sudah tidak menyukai kita, orang-orang yang sudah menolak kita dan menganiaya kita. Biarlah kita boleh menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi dunia, bagi community kita, karena ini harus ada di dalam kita. Kasih Kristus harus ada di dalam kita. Ya, jadi Tuhan berkata, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi artinya kita harus melakukan, karena itu adalah perintah Tuhan. Memang tidak gampang, saudara, saya mengerti tidak gampang. Ya, tetapi kita harus melakukan dengan pertolongan Tuhan. Kita harus berdoa, minta Tuhan menolong kita untuk boleh mampu menjalani, untuk boleh sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan, termasuk memiliki kasih Kristus ini, termasuk menjalani kasih Kristus ini kepada orang-orang yang sudah menganiaya kita. Amin. Biarlah saudara dan saya boleh belajar pada hari ini. Kita sama-sama mau belajar, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, dan Tuhan mau kita harus menyenangkan kasih Kristus. Kita harus memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita, ya, hari demi hari. Bukan hanya waktu-waktu tertentu, tetapi hari demi hari, di setiap saat, di setiap waktu, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kita tetap harus memancarkan kasih Kristus itu di dalam kita. Ya, memang tidak gampang, saudara, karena saya sendiri pun sulit untuk menjalani, tetapi saya hanya berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kalau ada orang marah-marah di depan saya suka bingung gitu, tapi saya sendiri mau marah, sepertinya ada yang menghentikan saya, karena saya tidak boleh terpancing oleh orang-orang yang sedang marah. Tuhan tidak mau saya terpancing dengan sikap mereka atau tindakan mereka. Jadi di saat mereka marah di hadapan saya hanya berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong, saya tidak mau marah Tuhan, karena saya hanya mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada saya hanya mau mempraktekkan semua itu. Saya hanya mau mempraktekkan firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada saya. Dan saya mau meneladani firman Tuhan itu di dalam hidup saya di setiap hari. Dan Tuhan akan menolong saya, karena saya mau berserah kepada Tuhan dan mau menuruti perintah-perintahnya. Amin. Biarlah kita sama-sama belajar dan sama-sama memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan boleh menolong kita untuk memberikan kita kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hukum kasih Tuhan. Yaitu ini adalah perintah hukum kasih Tuhan, ya, lewat Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus yang sudah berkorban hanya untuk kasih Kristus, hanya untuk Tuhan yang sudah mengasihi Rasul Paulus, sehingga Tuhan menyelamatkan dia dari dosa-dosanya. Oleh sebab itu Rasul Paulus sudah memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan, dan dia sudah menjadi korban, ya, akan segala
kejahatan, penganiayaan itu, tetapi dia tetap setia. Dia tetap setia kepada Tuhan dan menjalani perintah-perintah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan Rasul Paulus sudah menjadi teladan bagi kita, dia sudah menjadi contoh bagi kita, dan biarlah kita semua juga mau mengikuti apa yang sudah diteladani oleh Rasul Paulus, dan terlebih-lebih apa yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, yaitu kita belajar bagaimana kasih Kristus harus ada di dalam kita, bahwa kita harus mengenakan dan memiliki kasih Kristus itu di dalam kita, di setiap hari, di setiap saat, di setiap waktu, dan sampai Tuhan kembali. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan memasuki doa syafaat kita ya. Kita akan bawa setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini untuk menyerahkan Bapa firman Tuhan yang sudah diberitakan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman, Tuhan yang sudah mengajar kami pada hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami sangat mengucap syukur, kami sangat berterima kasih Bapa, bahwa Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini, Tuhan yang masih menolong kami dan mengajar kami, dan Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sangat diberkati atas kehadiran-Mu, atas selawatan-Mu, jamahan-Mu, kebenaran firman-Mu. Kami sangat diberkati Tuhan, dan biarlah kami kembalikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, meteraikanlah firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang meneruskan, membawa setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia, karena Tuhan yang sudah mengajar kami, Tuhan yang sudah memberikan pengajaran-pengajaran lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami. Kami mau serahkan Bapa terus Missions and Prayer House. Kami mau serahkan terus keluarga kami, seluruh keluarga kami Bapa yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Tuhan yang membawa mereka untuk bertobat dari segala dosa-dosa mereka dan pelanggaran-pelanggaran mereka, agar mereka boleh menerima keselamatan dari Tuhan dan mereka semua boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Serahkan juga para leader negara, pemerintah, bangsa dan negara-Mu kami serahkan Bapa. Serahkan juga para dokter, medis, tim medis semua Bapa, vaksin, obat-obat yang harus dipakai untuk pengobatan orang-orang sakit. Biarlah Tuhan yang memberkati semua Bapa, dan boleh menjadi berkat dan berguna bagi orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Bapa. Serahkan juga terus situasi yang ada saat ini. Biarlah Tuhan yang berkuasa di atasnya. Serahkan juga Bapa untuk orang-orang yang sakit, keluarga kami yang sakit, anak-anak yang sakit. Biar Tuhan yang lawat, Tuhan jamah, Tuhan yang sembuhkan, pulihkan, dan Tuhan juga bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah Tuhan yang membawa mereka kembali untuk datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan itu. Bapa, terima kasih Bapa untuk hari-hari yang kami sudah lalui. Biarlah Tuhan terus memimpin kami, menolong kami, memimpin setiap langkah kami Bapa, karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur bahwa Tuhan yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan kami, pernafasan kami. Itu adalah berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa setiap
seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan Bapa kebaktian mission nanti. Kami akan menyambut hari Paskah, Passover, dan juga Resurrection Day Bapa. Di bulan depan kami akan sedang memasuki minggu-minggu sengsara pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan yang sertai, Tuhan yang tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan terus pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Dimanapun kami berada, dimanapun kami pergi, bahwa penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih Kristus yang sudah Tuhan curahkan bagi kami, sehingga kami semua boleh diselamatkan dari segala dosa-dosa kami. Kami boleh diselamatkan dari segala kejahatan kami, dan kami boleh menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan tetap terus berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan Bapa, karena kami tahu hanya Tuhan yang tahu kapan Tuhan akan kembali. Terima kasih Bapa. Berikan kami kemampuan, kesanggupan untuk mempersiapkan diri kami Bapa, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua Bapa, setiap pokok doa kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah melayakkan kami untuk boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita akan mengakhiri kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam akhir dari kebaktian mission pada hari ini, dan kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Lord, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Stay blessed, stay safe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada waktu yang akan datang. God bless us all. Haleluya, haleluya.